Dari hadis ini diajarkan dalam wudu sunat dalak menggosok-gosok ketika tangan, wajah, membasuh dua tangan dan membasuh kaki. Jangan wudunya begini, kaki digoyang-goyang doang dari keran. Jangan diusap. Tapi dalam madhab Malik hukumnya wajib menggosok-gosok. Coba nyuci baju, nggak ada orang nyuci baju ini diguyur doang, mesti digini-gini. Benar nggak? Itu baru disebut nyuci. Ini kita disuruh nyuci wajah. Nggak bisa air tuh cuman datang doang. Kata Imam Malik, kudu digini-gini dah. Itu namanya nyuci. Tangan kudu digini-gini, kaki juga sama. An Abdullah ibn Zaidin, diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, ia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai muddin, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu didatangkan beliau dengan 2/3 mud air. Faja'ala yudliku dhira'aihi, maka mulailah Nabi yaitu menggosok-gosok Nabi akan dua hastanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan menghukumi sahih akan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, kajian kita masih menerangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wudu. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari Al-Khajraji. Kita maklumi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak didik 124.000 orang anak didik. Ada 124.000 orang sahabat. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Bahjatul Wasail. Dari 124.000 orang itu, salah satunya namanya Abdullah bin Zaid, sahabat dari golongan Ansor dari Madinah, dari kabilah Khajraj. Sebab sahabat Ansor itu ada Aus dan ada Khajraj. Dalam surat Ali Imran Allah jelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aus dan Khajraj kakak beradik, anak keturunannya ribut mulu 120 tahun pertempuran gara-gara diadu domba Yahudi dan Nasrani. Rasulullah hijrah ke Madinah disatukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Zaid kategorinya sahabat dari keturunan Khajraj dari Madinahnya. Abdullah bin Zaid ini waktu haji sebelum Nabi hijrah ke Madinah ikut Bai'atul Aqabah di bawah Jamratul Aqabah di Mina.
tempatnya pernah tertutup cukup lama. Sekarang ketutup gunung pasir. Akhirnya kaget Arab Saudi waktu dikeruk ada masjid namanya Masjidul Bai'ah, kurang lebih 400 meteran dari Jamrah Aqabah. Kemarin haji datang nggak? Masjid Bai'ah dari Jamrah Aqabah itu 400 meter, turun di bawah ada kuning sini. Kemarin nggak nyampe situ. Oh nyampe, insya Allah besok Ramadan kita nyampe. Ada namanya Masjid Bai'ah. Sahabat Madinah berikrar masuk Islam di situ. Dari 12 tahun besoknya 80-an, dan mengajak Nabi, udah Nabi kalau di Mekah sulit untuk dakwah ke Madinah aja. Ini salah satunya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau pula yang mimpi ketemu malaikat Jibril alaihi salam dan diajarkan azan. Azan yang kita pakai nih dari mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Diajarin azan, Allahu Akbar dan seterusnya sampai la ilaha illallah, lalu disampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi itu Jibril, pakailah. Tapi bukan beliau yang azan pada akhirnya, yang kepilih Sayyidina Bilal bin Abi Rabah menjadi muadzinnya Rasulullah. Tapi dari beliau ini bacaannya ditetapkan oleh Nabi dan sampai sekarang kita pakai. Ini mimpinya sahabat yang kita mau bedah ini, Abdullah bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraji radhiyallahu ta'ala an. Beliau meninggal tahun 32 Hijriah, yakni 22 tahun sesudah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abdullah bin Zaid meninggal 22 tahun sesudah Rasulullah meninggal. Disolati oleh khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan dan dimakamkan di Baqi'. Baqi' itu sekarang 200 meter dari makamnya Nabi, dekat, nempel di Masjid Nabawi. Dan di Baqi' itu ada 10.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di situ, di Baqi'. Salah satunya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Sebagian besar tidak tahu letak kuburan dari 10.000 tuh, tapi sebagian kecil tahu. Sebagian jamaah kita unjukin, ini makam Sayyidina Ibrahim, anaknya Rasulullah. Ini makamnya Ummul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah. Makamnya Sayyidina Utsman bin Mad'un, Abi Sa'id Al-Khudri, termasuk ibu susunya Nabi, dekat pintu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Kita harus masuk ke Baqi' biar tahu makam satu-satu. Makam tuh di dalam ada 10.000 sahabatnya Rasulullah SAW di situ. Di Uhud ada 70, di Uhud. Di Badar ada 14, di Badar. Di Mesir ada 7.000 sahabat Nabi, makamnya nyebar. Di Turki ada satu, Abu Ayyub Al-Ansari, Turki. Di Uzbek
Satu. Di Irak banyak. Abdullah bin Zaid menceritakan bahwa Rasulullah SAW wudu seliter air. Seliter. Kata beliau, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawakan air, ditimbakan air untuk wudu 2/3 mud. Lalu mulailah beliau menggosok-gosok tangannya. Hadis ini saudara memberikan banyak pengertian. Yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sunat dalam wudu memakai air jangan boros-boros. Artinya makruh kalau wudu airnya banyak ampe boros, wudu ampe sekolom gak kelar-kelar, makruh. Betapa boros itu bukan daripada syariat ajaran Islam. Sebab boros itu menyia-nyiakan harta. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal. Rasulullah melarang bagi kita umatnya menyia-nyiakan harta. Boros termasuk daripada idha'atul mal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara wudu yang sempurna. Salah satunya kerannya jangan gede-gede bukanya. Itu buah keran gede banget, mana jarang ngisi kotak amal masjid lagi. Begitu. Walaupun kita sering ngisi juga jangan juga. Boros sama air itu adalah bukan daripada ajaran Islam. Ini Nabi yang mengajarkan sama kita. Jadi Nabi itu wudunya seliter. Kalau kita itu berliter-liter itu setiap wudu. Begitu. Kaki doang seliter buat kita. Kaki doang. Bagaimana nih wudu seliter nih? Kalau saudara mau pakai cukup dengan sempurna. Sunnah wudu 70 sunnah. Itu semuanya bisa. Bila wudunya saya kasih contoh pakai kaleng kongguan. Dibolongin pakai paku. Seliter masih lebih. Begitu. Cukup. Begitu. Betapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan air wudu amat sangat hemat. Ini bukan karena Arab kurang air. Jangan lalu kita main-main logika Arab kurang air. Kalau mau pakai begitu kita akan bingung di dalam memahami konsep Islam. Di Arab itu nyari air memang susah. Betapa menteri Arab itu pusing, gali sumur keluar minyak, gali sumur keluar minyak, nyari air keluar minyak. Tapi biar air susah di Arab, air gratis banyak di pinggir jalan. Kalau mau minum silahkan. Miyah mubarrad, ini air dingin gratis. Daerah yang susah air gratis. Indonesia air yang banyak banget, hanya jual kaleng doang dan merek galon tuh mahal.
mahal. Kalau mau pakai akal, kita ini kayaknya negeri maju, bukan negeri berkembang. Judulnya doang, air mahal, kudu beli, padahal air banyak. Begitu. Airnya dari kita punya negeri, yang ngemas orang asing, yang beli kita juga mahal lagi. Bungkusin doang. Coba, kudunya negeri kita ini kaya, udah nggak ada pajak, mana pajak naik lagi dari 10 jadi 11. Insya Allah dikit lagi rencananya mau naik di Januari menjadi 12, mau dinaikin. Sian masyarakat kalau kagak dinaikin pajaknya katanya. Begitu, begitu. Mana menteri banyak lagi, gitu. Udah repot kita. Udah kita nggak ke sono-sono ngomongin Nabi aja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu airnya hemat. Ini dalam rangka tasyri', mengajarkan syariat kepada kita sebagai umatnya. 2/3 mud. Itulah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i mengajarkan kalau kita wudu udah 1 liter aja, begitu, jangan boros. Sebab fikih yang kita bisa ambil, hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, disunatkan tidak boros dalam menggunakan air untuk ibadah, termasuk wudu. Yang kedua, dari hadis ini diajarkan dalam wudu sunat dalak, menggosok-gosok ketika tangan, wajah, membasuh 2 tangan dan membasuh kaki. Sunat pakai dalak, digosok-gosok. Jangan wudunya begini, kaki digoyang-goyang doang dari keran, kakinya digini-gini aja dari keran. Mana yang kayak begini nih wudunya, orangnya ngaji lagi sekarang nih, begitu. Jangan diusap. Sebab, tapi dalam madhab Malik hukumnya wajib menggosok-gosok. Jadi kalau yang namanya mencuci dalam madhab Malik, coba nyuci baju, itu pasti begini, kata Imam Malik. Ini perbedaan madhab. Nggak ada orang nyuci baju ini diguyur doang, mesti digini-gini. Benar nggak? Itu baru disebut nyuci. Ini kita disuruh nyuci wajah. Nggak bisa air tuh cuman datang doang. Kata Imam Malik, kudu digini-gini dah. Itu namanya nyuci. Tangan kudu digini-gini, kaki juga sama. Itu Imam Malik dalam pandangan beliau. Karena kalau mau menetapkan hukum, perangkat pertama bahasa. Bahasa dulu. Maka Imam Malik menggosok-gosok tuh wajib adanya. Sehingga membasuh wajah maknanya menyiramkan air di wajah disertai digosok-gosok. Membasuh tangan, menyiram air di tangan, disertai digosok-gosok. Membasuh kaki, menyiram air ke kaki, disertai digosok-gosok. Itu madhab Malik. Kalau wudunya enggak begitu, wudunya enggak sah menurut Imam Malik. Namun di dalam pandangan imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, yang dimaksud pada surat Al-Maidah ayat 6, fagsilu wujuhakum, membasuh itu maksudnya terbasuh. Terbasuh, yang penting anggota wudu kena air. Masalah menggosok bukan prinsip, teknis. Jadi sehingga tangan dikenain air aja, ini keran, digituin atau digituin, yang penting seluruhnya kena ampe siku, jadi.
walaupun enggak digosok-gosok dalam pandangan Imam Syafi'i. Jadi yang disebut membasuh, terbasuh walaupun tidak digosok-gosok. Sehingga di dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala menggosok-gosok sunat. Secara prinsip seluruh ulama menyoroti hadis ini, menggosok-gosok disyariatkan di dalam wudu. Hanya hukum menggosok-gosok berbeda-beda. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad sunat menggosok. Berbeda dengan Imam Malik, karena Imam Malik di dalam pandangan bahasa arti mencuci kudu dikucek, kudu digosok, sehingga membasuh itu harus disertai diusap-usap, enggak boleh sebatas kena air doang. Akan tetapi di dalam madhab kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu an a'immatil mujtahidin, menggosok hukumnya sunat saja. Ini perbedaan pendapat dari bahasa, karena bahasa itu mempengaruhi hukum. Seperti dalam bab puasa Ramadan, kata Nabi, malam yubayyitin niyata falasiyamalah. Siapa orang yang niatnya enggak malam, puasanya enggak sah. Jadi niat puasa kudu malam. Malam aja enggak sama apa yang dimaksud malam. Jangankan bahasa Arab, bahasa kita aja cara menyebut kata malam enggak sama. Ada orang main ke rumah janda, ini janda nih, jam 9 malam udah pulang. Kira-kira udah malam apa masih sore? Hah? Jam 9 malam udah pulang, kira-kira udah malam apa masih sore? Tuh, sore. Kata Imam Malik tuh belum malam. Kalau puasa Ramadannya niatnya di bawah jam 12 enggak sah. Sebab itu belum malam, kata Imam Malik. Sebab nabinya bilang malam. Lah kalau kita pulang main ke rumah perempuan jam 10 malam kita pulang, kata teman kita, hah? Itu masih sore tuh, yang tukang main ke rumah janda nih guru kita. Tahu tuh. Hah? Oh, sore kata Ustadz tuh. Masih sore katanya. Iya betul, kalau pacaran katanya. Jadi itu bahasa tuh mempengaruhi hukum. Maka Imam Malik, niat puasa Ramadan yang saudara lakukan habis taraweh niat, itu tidak sah puasanya dalam pandangan Imam Malik, karena masih sore, belum malam. Tapi kata Imam Syafi'i begini, kan puasa itu dimulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu siang berarti. Berarti lawanan itu malam. Kalau udah maghrib, udah malam, sah. Walaupun belum taraweh, baru buka, udah niat, jadi udah malam. Itu kalimat malam tuh. Begitu. Bahkan kalau kata Abu Hanifah nggak bisa, udah subuh. Yang disebut nginep itu kalau jam 1 pulang, belum nginep. Kata Abu Hanifah, kudu subuh. Nah ini nih bahasa namanya. Jadi bahasa itu mempengaruhi hukum. Bahasa. Itu yang diributin oleh pengacara-pengacara di pengadilan tuh, ribut masalah bahasa undang-undang. Padahal sama yang memproduk satu juga, KUHP-nya satu. Ngapain itu jaksa sama pengacara beda di dalam menetapkan hukum? Ini bahasa.
Tuh begitu. Jadi bahasa itu mempengaruhi hukum. Kata malam Imam Syafi'i, adzan maghrib udah malam, tandanya puasa udah boleh buka. Kata Imam Malik, belum, masih sore. Itu buka lain cerita. Kalau anda niat kudu di atas jam 12. Tuh, ini bahasa malam. Begitulah bahasa mencuci. Kalau disebut mencuci ya kudu digosok. Kalau kagak namanya nyiram air, bukan nyuci. Nuang doang. Ini air dikenain kaki, ini kaki, ini nuang namanya, bukan nyuci. Ini bahasa. Inilah kenapa ulama bisa berbeda pendapat. Kenapa? Karena cara memahami bahasa Arab ini terlalu tinggi bahasanya. Jadi sehingga betapa detilnya mereka di dalam memahami. Sehingga Imam Malik menyatakan menggosok wajib adanya pada anggota yang dibasuh. Sementara di dalam madhab Syafi'i, madhab kita, menggosok hukumnya sunat saja. Prakteknya hadis berbunyi faja'ala yudliku diraihi. Mulai Nabi menggosok-gosok. Gosok disyariatkan. Cuman hukumnya apa? Ini ulama beda pandangan. Sehingga dari hadis kita bisa kita ambil satu, makruh boros menggunakan air pada anggota wudhu. Dua, sunat hemat air pada ibadah, apatah lagi bukan ibadah. Jangan banyak-banyak menggunakan air. Secara umum kajian akhlaknya, boros merupakan bukan akhlak Islami. Sebab Rasulullah SAW melarang kita, nahana an ido'atil mal. Nabi melarang kita menyia-nyiakan harta. Kita harus hemat. Sampai di dalam tidur Nabi menyuruh lampu tuh dimatiin, orang kagak dipakai sama kita. Di samping bakal ada hikmah-hikmah yang lain. Jangan boros-boros. Itu begitu. Berikutnya disyariatkan menggosok-gosok anggota-anggota wudhu yang dibasuh. Dan jumhur ulama mengata hukum menggosok adalah sunnah adanya. Namun Imam Malik mengata wajib adanya. Inilah hadis yang kita bisa ambil dari hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Hadisnya akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, dan beliau menetapkan hadis ini hukumnya sahih. Demikian hadis yang kita bisa ambil daripada materi kita. Segini aja ngajinya. Ya udah, baik. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Karena namanya wudhu ini kan merupakan pintunya daripada sahnya sholat. Seandainya wudhu kita kurang sesuai dengan aturan Rasul, nah ini dikhawatirkan apakah sholat ini akan sah atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam kaidah madhab itu, al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada perbedaan pandangan ulama
hukumnya sunat. Sehingga di dalam madhab Syafi'i, apa-apa yang ulama kata wajib selalu dikata sunat. Sehingga di dalam wudhu kita, fardu wudhu ada 6 dan sunnah wudhu totalnya ada 70 sunnah. Ada sunnah sebelum wudhu, sunnah ketika wudhu, dan sunnah sesudah wudhu. Jadi bagaimana dalam wudhu kita? Kalau kita pengen sempurna, maka amalkan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i semuanya. Kalau semuanya diamalin, pastikan semua ulama mengakui wudhu kita, mengakui wudhu kita. Karena dalam madhab Syafi'i itu, seperti contoh tadi yang satu hal, madhab Malik mengata wajib menggosok, dalam madhab kita mengata sunat. Prinsipnya sama-sama dikerjakan, hanya menyebutkan kata hukumnya doang yang berbeda. Jadi kita jangan tidak wudhu adalah digosok-gosok, sebagai kita menghormati pandangan Imam Malik mengata wajib, tapi kita kerjakan. Ulama menyampaikan hukum untuk memudahkan kepada kita, meski sama prakteknya, hanya kedudukan hukumnya apa. Yang wajib dalam wudhu, niat, membasuh wajah, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ini prinsip, karena wudhu adalah pintu menuju sholat. Sehingga dari kajian kita ini, kerjakan aja semua yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sunnah wudhu 70 sunnah amalin, maka seluruh ulama akan mengiyakan wudhu kita. Tidak ada ulama yang mengata wudhu kita tidak sah. Inilah hebatnya madhab Syafi'i. Apa-apa yang ulama kata wajib, kita ambil itu sebagai pendapat, sehingga sunat. Kayak Imam Ahmad, wudhu wajib baca bismillah, kita sunat baca bismillah. Kerjakan. Yang paling krusial barangkali dari pertanyaan Bapak kita, pada kaitan di sholat orang yang tawaf. Bagaimana ketika kita tawaf? Karena bakal bersentuhan dengan perempuan, maka wudhu madhab Malik itu jalankan, supaya Imam Malik bertanggung jawab pada wudhu kita, pada sholat kita, dan pada tawaf kita. Yang paling pokok, Bapakku yang mulia, adalah jangan talfiq, mencampur adukan dua hukum yang ditolak oleh ulama. Biar gampang, jangan sampai kita makan di warung Padang harganya ngotot warteg. Ini tidak diterima oleh ulama. Artinya kalau mau makan di warung Padang, kita harus ikuti harga Padang dengan menu yang ada. Kalau kita makan di warteg, harganya hemat dan kita harus mengikuti cita rasa warteg. Ini bukan dalam rangka menghina, bukan, untuk takribil fahmi. Begitulah kalau kita pengen bersentuhan dengan istri tidak batal wudhu, ikuti cara wudhunya Imam Malik, supaya Imam Malik bertanggung jawab pada wudhu kita. Ini adalah penting di dalam Islam. Ada rumusannya. Tapi wudhu kita, kalau mau jujur madhab Syafi'i, kalau dikerjakan seluruhnya, semua ulama akan mengiyakan di akhirat pada wudhu kita. Inilah hebatnya madhab Syafi'i. Sehingga seorang sufi besar ketika ngimpi berjumpa dengan Allah dan bertanya, al-madhahib fil Islam kasira ya Rab. Ya Allah, ini madhab banyak banget dalam Islam. Ayyul madhahib atta madhab. Saya kudu milih mana?
Dijawab, madhab Ibni Idris madhabun nafis. Madhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris adalah madhab yang paling bermutu, madhab yang paling apik, madhab yang paling hati-hati dari berbagai madhab. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.